Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat terus berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang sebuah perusahaan di sektor yang sedang atau sedang rally harga komoditasnya, yaitu di sektor CPO dengan nama DSNG atau disingkat Dharma Satya Nusantara Tbk. Dharma Satya Nusantara Tbk sendiri sebenarnya adalah perusahaan yang sudah cukup lama berdiri, yaitu tanggal 29 September tahun 1980 dan memulai kegiatan komersialnya pada bulan April tahun 1985. Kantor pusat DSNG beralamat di Gedung Sabta Mulia, Jalan Raya Rawagelam 5, kawasan industri Pulau Gadung, sedangkan pabriknya berlokasi di Gresik, Surabaya, Lumajang, Purwokerto, Temanggung, Muara Wahau, dan Nangabulik. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaannya, maka ruang lingkup kegiatan DSNG bergerak di bidang industri perkayuan terpadu yang komersial mulai tahun 1985, industri agro, industri pertanaman perkebunan komersial sejak tahun 2001, dan pengolahan kelapa sawit atau komersialnya dimulai tahun 2002. DSNG sendiri adalah sebuah perusahaan yang sangat banyak memiliki anak usaha. Dan di antara beberapa perusahaan anak usahanya yang sudah beroperasi adalah PT Swakarsa Sinar Sentosa, PT Pilar Wana Persada, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Dharma Inti Sawit Nugraha, PT Dharma Agrotama Nusantara, Twin Pump Pte Limited, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Dharma Inti Sawit Lestari, yang semuanya bergerak di bidang kelapa sawit, dan PT Tanjung Kreasi Parkwet Industri yang bergerak di bidang produk perkayuan. Kemudian kalau kita lihat dari market capitalnya atau nilai pasarnya, maka saham DSNG ini termasuk bermarket capital yang lumayan, yaitu 4,98 triliun nilai pasarnya. Kemudian saham DSNG sendiri pertama kali melantai di pasar modal Indonesia tanggal 14 Juni 2013 dengan pemegang saham terbanyaknya adalah masyarakat sebesar 31,86%. Sisanya dibagi-bagi antara PT Triputra Investindo Arya sebesar 27,56%, PT Krishna Capital Investama sebesar 14,63%, PT Trinur Cakrawala sebesar 7,44%, PT Mitra Aneka Guna 6,32%, kemudian Arianto Utomo 5,43%, dan Andrianto Utomo sebesar 5,43%. Komisaris utamanya adalah Adi Resananta Somandi Halim dengan direktur utamanya Andrianto Utomo yang juga memiliki saham sebesar 5,43%. Banyak yang mengatakan kalau direktur utama dari sebuah perusahaan memiliki saham cukup banyak di perusahaan tersebut, maka pengelolaannya akan lebih baik. Kemudian kalau kita lihat DSNG ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki EPS saat ini adalah 34, dan EPS ini naik 2 kali lipat daripada EPS tahun lalu 17. Sama seperti perusahaan sawit lainnya yang dari 2017, 18 ke 19 terus turun, dan di 2020 meningkat, DSNG pun mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu dan memiliki pertumbuhan baik secara year on year maupun Q&Q. Kemudian DSNG memiliki sales atau penjualan sebesar 3,15 triliun dengan aset 11,71 triliun, liability 7,85 triliun, equity 3,77 triliun, dan net profit sebesar 181,74 miliar rupiah. Book value per share-nya sendiri adalah 356. Ini menghasilkan valuasi yang cukup menarik untuk DSNG
Price to book value ratio-nya 1,32 kali, sedang, tidak bisa kita kategorikan murah tapi cukup sedang. Sedangkan price earning ratio-nya adalah 13,82 kali, cukup sedang juga. Sedangkan net profit margin-nya memang tidak terlampau besar, hanya 5,76%, dan return on equity-nya 9,63%, nyaris double digit, dan return on asset-nya 3,1%. Jadi secara profitability memang masih tidak begitu baik, walaupun EPS-nya sudah bertumbuh 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Sedangkan rasio utangnya juga tidak menarik, karena rasio utangnya cukup besar, 208,16%. Yang menarik dari DSNG ini adalah ketika sektor kelapa sawit terpuruk, DSNG ini terus rutin membagikan dividen dari 2015 sampai 2020 tanpa pernah absen setahun pun. Sedangkan dari segi harga, memang secara year to date DSNG diperdagangkan dari 306 sampai 515. Jadi kalau kita sebut harga DSNG sekarang 470, jelas sudah cukup tinggi. Kemudian secara year to date, tadi harganya tertingginya 515. Kalau kita bicara secara 5 tahun, memang harga secara 5 tahun terendahnya tetap 306 dan tertingginya adalah 948. Jadi kalau kita bicara harganya 5 tahun, maka harga sekarang 470 jelas masih sangat murah untuk DSNG ini. Yang juga cukup menarik dari DSNG ini adalah dalam 1 bulan terakhir investor asing mencatatkan beli bersih sebesar 4,29 miliar rupiah, dan secara year to date investor asing mencatatkan total pembelian bersih sebesar 16,65 miliar rupiah. Demikianlah sebuah insight dari kami tentang sebuah perusahaan yang bernama DSNG atau Dharma Satya Nusantara yang bergerak di bidang kelapa sawit atau CPO, yang seperti kami ucapkan di awal tadi, memang harga CPO sendiri sedang mengalami rally atau kenaikan yang cukup signifikan, yang tentunya akan berdampak bagi income dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang CPO. Dan ini bukanlah ajakan untuk membeli, hanya sekedar informasi. Dan kekuatan dari DSNG ini adalah rutin membagikan dividen, valuasi yang cukup sedang, tidak terlalu murah dan tidak mahal juga, dan kelemahannya adalah rasio hutangnya yang besar dan profitability-nya yang tidak begitu maksimal. Demikianlah insight ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.